Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Amerika Serikat mencatat angka kematian akibat COVID melampaui 1 juta orang selama 2 tahun masa pandemi ini. Sementara jumlah kasus baru kini kembali melonjak lagi. Kasus COVID di Amerika meningkat 3 kali lipat dalam 6 minggu terakhir. Data menunjukkan lebih dari 115.000 kasus baru terjadi pada Kamis lalu, yakni kasus harian tertinggi sejak pertengahan Februari. Menurut ABC News, kenaikan terlihat di sebagian besar county atau setingkat kabupaten di wilayah timur laut Amerika yang kini mengalami risiko tinggi. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci menekankan pandemi belum berlalu dan bila warga lengah dan tidak mematuhi apa yang harus dilakukan, maka kondisi akan kembali seperti beberapa bulan lalu. Pakar kesehatan mengingatkan mengenai memudarnya kekebalan, terutama pada warga yang belum mendapatkan suntikan booster atau yang vaksin pertamanya sudah lebih dari setahun. Sementara Gedung Putih memperingatkan, tanpa tambahan pendanaan dari Kongres, warga Amerika tidak bisa mendapat akses terhadap vaksin generasi terbaru yang diperlukan untuk melawan varian baru. Kamis lalu menandai 1 juta kematian akibat COVID di Amerika dan Presiden Biden memerintahkan pemasangan bendera setengah tiang di Gedung Putih dan bangunan pemerintah lainnya. Biden mengingatkan warga untuk tetap waspada dan menyatakan akan melakukan lebih banyak testing, vaksinasi, dan perawatan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Saudara, penurunan tajam stok susu formula di pasar Amerika memicu Kongres melakukan penyelidikan, sementara Gedung Putih berkoordinasi dengan produsen dan peritel. Kelangkaan ini diperparah oleh adanya penarikan susu formula buatan Abbott akibat dugaan kontaminasi di pabriknya. Kesempatan foto bersama pemimpin negara-negara ASEAN di Gedung Putih diramaikan pertanyaan wartawan soal isu yang paling mendapat sorotan secara domestik. Sir, message to families looking for baby formula. Do you have a message to those families? Yes, not in this case. Understood. A couple hours ago. Understood. Thank you, sir. Pembicaraan telepon yang dimaksud oleh Presiden Biden adalah kepada peritel dan produsen setelah terjadi kelangkaan susu formula bayi di penjuru Amerika Serikat. So what we need to do and what you've seen the President announce earlier today, and I just reiterated, is steps we can take from here to increase supply, make sure it's on the shelves. That includes increasing imports. It also includes ensuring we're working with retailers, as the President did during his calls, to make sure that shelves are stocked. Memasuki Mei, analis mencermati stok susu formula di pasaran AS berkurang sekitar 40%. Di California, Valerie kini kesulitan mendapatkan susu formula khusus Nutramigen untuk anaknya Harrison yang memiliki alergi sehingga tak bisa mengonsumsi ASI. So not only can we not find it, but when we do find it, there's always a 20% markup on it. Sementara Jordan yang segera melahirkan juga cemas. I know, yesterday I went to Walmart and I just saw one can and I was like, I should just buy it just to be safe. Retail mulai memantau penjualan kaleng susu formula. I did just look in my local CVS just yesterday and they're all behind the counter. You can't just go and get formula off the shelf and there's a 4-person limit. Kelangkaan ini membuat banyak ibu melakukan barter atau bahkan mencari dari pembeli lain di toko online seperti eBay yang harganya bisa naik beberapa kali lipat. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke industri permainan video yang sudah lama dituding mengabaikan sebagian pemain dengan keterbatasan akses karena disabilitas. Tapi hal ini berubah dengan semakin proaktifnya pemain dengan disabilitas dan kelompok advokasi. Produsen-produsen video yang terbesar pun kini berupaya memenuhi kebutuhan semua pemain. Chris Robinson adalah penggemar video game di Chicago, negara bagian Illinois. Ia juga terlahir tuli. Kepada kantor berita AFP, video gamer ini menceritakan bagaimana susahnya pemain tanpa pendengaran mengikuti alur cerita sebuah permainan bahkan dengan teks. And that's the caption for what's happening around you. Like if that was like for us, deaf, and we don't, hear anything, how we know? Ia pun akhirnya merancang sendiri sebuah rompi yang bisa ia kenakan saat bermain video game. Rompi pintar yang merespons berbagai suara adegan seru dalam permainan. Now, normally it's mostly sound reliant for a scary game. Like you have to hear the sound effects and stuff like that. I can't hear that. So with the best, I can feel it. So I was able to feel something that I can't hear in the game.
Tahun ini Forza Horizon 5 keluaran Microsoft memenangkan penghargaan dalam Video Game Accessibility Awards, penghargaan bagi perluasan akses permainan ke warga dengan disabilitas. Forza Horizon 5 menjadi permainan pertama yang menyertakan terjemahan dalam bahasa isyarat Amerika atau ASL dan bahasa isyarat Inggris atau BSL. If you do not make your game accessible to 20 or 25% of your audience, it's obviously, not a very sound commercial decision. That's the one thing. And then I think it's a myth that accessibility is actually more costly because depending on how you approach it, you can actually do a lot of things by design. Teknologi kecerdasan buatan juga tengah dikembangkan untuk membuat perangkat lunak mendeteksi bila pemain punya disabilitas. Intinya agar permainan video yang menjadi pelarian positif bisa menjadi tempat menyenangkan bagi sebanyak-banyaknya orang. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Kai Lewis, warga Amerika yang mengaku langsung tertarik dengan pencak silat Panglipur setelah melihat videonya. Kai kemudian belajar dari guru silat Panglipur terkenal, Cecep Rahman, dan sejak tahun 2018, ia mengajarkannya kepada para siswa di Rice University di Houston, Texas. Hello, my name is Kai Lewis. I'm an instructor here in Houston, Texas. I teach at Rice University. I teach Pencak Silat Panglipur. Kang Kai atau Kak Kai mulai mengajar silat Panglipur yang berasal dari Jawa Barat dan Sumatera sejak 2018 di Houston, Texas. And around 2006, Sadaracom, this French production company, made some DVD YouTube videos of this West Javanese masters and Sumatran masters. And I saw them and my brain was just blown away. I didn't understand what was happening. Kai lalu mencari guru silat tradisional hingga akhirnya bertemu Cecep Rahman, guru silat Panglipur yang datang ke Amerika tahun 2012. He's my main influence and inspiration in doing silat. He's really great. He's able to break down traditional stuff and modern stuff, which I value myself, and he likes to combine it in a way that's accessible to modern people. Sementara tantangan terbesarnya dalam mengajarkan seni bela diri ini adalah masalah rasa. How can I help someone feel something? If you're too Western or mental or mechanical, you can mimic, but mimicking isn't a path to mastery. So you have to be able to feel, and that's nonverbal. That's the hardest breakthrough for most people. It's simple yet difficult. This style is, or silat style, is a little more intuitive and less like robotic, less cookie cutter. Walau tak mudah, namun ini tak menyurutkan niat para warga Amerika untuk mempelajari pencak silat. Where silat, there's more of a mental component, and so it's more like meditative, it's more relaxing, it's focused on like agility and having this fluid movement to it. Just connecting with people and seeing people have their own light bulb moments is priceless, Dari Houston, Texas, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.